Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang soal-soal pada materi kapasitor. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang latihan soal kapasitor. Tapi sebelum kita membahas tentang materi kita pada pertemuan kali ini, terlebih dahulu kita lihat apa saja tujuan dari pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Tujuannya itu ada dua, yaitu siswa mampu memahami dan mampu membedakan jenis-jenis rangkaian kapasitor, dan setelahnya siswa mampu menyelesaikan persoalan berkaitan dengan materi kapasitor. Selanjutnya, pada minggu kemarin kita sudah membahas tentang kapasitor, baik itu pengertian, jenis-jenis, simbol, kapasitansi, rangkaian-rangkaian kapasitor, dan juga energi kapasitor. Tapi untuk penyegaran, kita sedikit ingat-ingat apa saja materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan minggu lalu ya anak-anak. Kapasitor. Apa sih itu kapasitor? Kapasitor sendiri itu adalah suatu komponen listrik yang dapat menyimpan muatan listrik. Kapasitor sendiri itu biasanya disimbolkan dengan C besar dan juga biasanya diukur dalam satuan farad atau F besar. Lalu kapasitansi. Pada masih ingat nggak? Apa sih itu kapasitansi? Oke, kapasitansi itu adalah kemampuan suatu kapasitor untuk menyimpan muatan untuk tiap beda potensial listrik yang digunakan. Untuk rumusnya sendiri, kapasitansi itu adalah Q sama dengan C kali V. Di mana Q-nya sendiri itu adalah muatan listrik yang satuannya itu adalah kolom. Sementara C itu adalah kapasitas kapasitor dengan satuan farad, dan juga V itu adalah beda potensial listrik dengan satuan volt. Oke, minggu lalu kita sudah membahas juga tentang rangkaian kapasitor. Kita tahu bahwa ada 3 macam rangkaian kapasitor. Yang pertama itu adalah rangkaian seri, yang kedua itu adalah rangkaian paralel, dan yang terakhir itu adalah rangkaian kombinasi. Apa itu rangkaian seri? Rangkaian seri itu adalah rangkaian kapasitor yang kita susun tanpa adanya percabangan. Kalian sering lihat pohon kan anak-anak? Kalau cabang itu kayak ada belah duanya gitu. Jadi kalau seri itu lurus. Jadi kapasitor A, B, C itu bersebelahan tanpa ada cabang. Seperti itu ya. Sementara rangkaian paralel itu adalah rangkaian kapasitor yang disusun dengan adanya percabangan. Jadi rangkaian paralel ini adalah kebalikan dari rangkaian seri. Jika rangkaian seri itu tidak ada percabangan, sementara pada rangkaian paralel itu ada percabangan. Seperti itu ya. Lalu apa itu rangkaian kombinasi? Rangkaian kombinasi ini adalah gabungan dari rangkaian paralel dan juga rangkaian seri. Sehingga pada rangkaian kombinasi ini, baik untuk prinsip rangkaian seri maupun prinsip rangkaian paralel itu sama-sama digunakan dan masih berlaku. Seperti itu ya. Dan perlu diingat selalu oleh kalian ya anak-anak untuk materi kapasitor ini. Jika pada rangkaian seri itu muatannya selalu sama. Jadi pada rangkaian seri itu Q, baik itu Q di Q1, Q total, maupun di Q2, Q3, dan Q seterusnya itu nilainya selalu sama. Sementara pada rangkaian paralel itu tegangannya yang sama. Jadi pada paralel V-nya itu selalu sama dimanapun itu. Baik V total, V1, V2 maupun V3. Seperti itu ya. Lalu pada rangkaian kombinasi itu bisa saja berlaku keduanya. Jadi tergantung kondisinya. Rangkaian itu seperti apa dikombinasikannya. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Energi kapasitor. Jadi muatan listrik menimbulkan potensial listrik, dan untuk memindahkan potensial listrik ini itu diperlukan usaha. Jadi untuk memberi muatan pada suatu kapasitor itu diperlukan usaha listrik, dan usaha listrik ini itu disimpan dalam kapasitor sebagai energi. Seperti itu ya anak-anak untuk energi kapasitor. Oke, kita sudah sedikit membahas tentang materi pada pertemuan minggu kemarin.
Selanjutnya kita bahas tentang fungsi penggunaan kapasitor dalam suatu rangkaian. Pada pertemuan minggu lalu sepertinya ada yang belum ya anak-anak. Jadi fungsinya itu adalah sebagai filter dalam rangkaian PS. Lalu ada juga untuk menghemat daya listrik pada lampu neon, dan juga yang terakhir itu adalah sebagai kopling antara rangkaian satu dengan rangkaian yang lainnya pada PS. Oke, untuk 3 ini itu adalah contoh kecilnya. Jadi masih banyak sekali contoh-contoh lainnya di luar sana yang menggunakan kapasitor dalam rangkaian mereka. Seperti itu ya. Jadi tidak hanya 3 rangkaian ini, tidak hanya 3 penggunaan ini saja. Seperti itu. Selanjutnya kita akan langsung ke contoh soal. Oke, di sini itu ada sebuah rangkaian di mana ada 3 kapasitor. 2 kapasitor itu disusun secara paralel ini. 2 kapasitor ini disusun secara paralel. Kapasitor A dan B itu disusun secara paralel. Lihat, A dan B disusun secara paralel. Dan ini C disusun secara seri dengan AB. Tapi untuk penyarikan ini kita harus hitung dulu secara paralel ininya ya nanti. Dan di sini itu ada tegangannya. Kita langsung saja ke pembahasan utama kita pada pertemuan kali ini ya anak-anak. Pembahasan utama kita itu adalah tentang pembahasan soal-soal kapasitor. Di sini ada sebuah soal yang sudah Ibu siapkan, di mana ada sebuah rangkaian kapasitor. Ini merupakan kapasitor kombinasi, di mana ada rangkaian kapasitor paralel ini dan juga seri ini. Di sini di soal itu ditanyakan jika kita tutup saklar S, kita itu diminta mencari nilai A sampai M, di mana A itu nilai kapasitas kapasitor pengganti rangkaian itu berapa, kita diminta mencarinya. Lalu untuk B itu kita diminta mencari muatan yang tersimpan dalam rangkaian. Lalu yang C kita diminta untuk mencari muatan yang tersimpan dalam kapasitor C menurut prinsip rangkaian seri. Lalu untuk D itu adalah beda potensial kapasitor C. Dan EF itu sama, kita disuruh mencari beda potensial tapi di kapasitor B dan A. Selanjutnya itu ada G, H, dan I, itu kita diminta untuk mencari muatan yang tersimpan pada kapasitor A, B, dan C. Lalu untuk C, K, dan L, serta M, kita diminta untuk mencari energi. Hanya saja yang C itu kita mencari energi secara keseluruhan di semua rangkaian ini. Tapi untuk K, L, dan M itu hanya energi yang tersimpan pada kapasitor A, kapasitor B, dan kapasitor C. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja ke pembahasannya ya anak-anak. Yang pertama, saat kita menemukan soal fisika, kita cari dulu apa saja yang diketahui dari soal. Di sini kita ketahui bahwa kapasitas kapasitor A itu adalah 6 farad. Lalu kapasitas kapasitor B itu juga 6 farad. Dan kapasitas kapasitor C itu adalah 12 farad. Sementara untuk beda potensial pada rangkaian ini sendiri itu adalah 24 volt. Oke, kita langsung ke poin yang A. Kita diminta mencari kapasitas kapasitor pengganti untuk rangkaian ini. Oke, tadi kita sudah tahu yang diketahui itu ada kapasitas kapasitor A, B, dan C, serta beda potensial dari rangkaian ini. Lalu untuk mencari kapasitas kapasitor pengganti atau C totalnya, kita menggunakan rumus C untuk paralel dulu. Kita paralelkan yang ini. Karena yang di sini kan yang dicari itu C totalnya. C total. Jadi kita hitung CAB dan CC-nya. Nanti kita semuanya ABC itu dihitung. Lah, karena ini paralel, kita hitung dulu yang paralel agar nanti bisa diserikan dengan yang C. Untuk paralel, kita tahu bahwa kapasitas kapasitor untuk paralel itu kita hanya perlu menjumlahkan saja. Jadi untuk kapasitas kapasitor AB itu kita jumlahkan kapasitas kapasitor A yaitu 6,
dijumlahkan dengan kapasitor B yaitu 6 juga. Sehingga kapasitas kapasitor AB itu adalah 12 farad. Selanjutnya kita sudah menemukan kapasitas kapasitor AB. Kita serikan dengan kapasitas kapasitor C. Sehingga menjadi ini ya. 1/C total sama dengan 1/CAB plus 1/CC. Kita masukkan nilainya. Sehingga kita temukan bahwa C totalnya itu adalah 6 farad atau kapasitas kapasitor pengganti rangkaian ini itu adalah 6 farad. Seperti itu ya. Untuk yang A udah selesai. Kita langsung ke yang B. Yang B kita disuruh meminta untuk mencari muatan yang tersimpan pada rangkaian. Muatan yang tersimpan pada rangkaian simbolnya apa? Q. Dan di sini kita mencari Q yang tersimpan pada rangkaian, berarti Q total. Q, A, B, dan C semuanya ya. Sehingga untuk Q total itu rumusnya adalah C total kali V total. Kita masukkan C totalnya tadi itu adalah 6 dari soal A. Dan kita kalikan V totalnya. V totalnya kita tahu dari rangkaian itu adalah 24 volt. Kita jumlahkan sehingga hasilnya menjadi 144 kolom. Selanjutnya kita bahas soal C, di mana muatan yang tersimpan dalam kapasitor C menurut prinsip rangkaian seri itu berapa? Kita tahu jika QC pada rangkaian seri itu sama nilainya dengan Q total maupun QAB, atau dengan kata lain, untuk menurut prinsip rangkaian seri, Q dimanapun itu sama, mau itu di kapasitor 1, 2, 3 maupun 4, seperti itu ya. Sehingga kita kan sudah menemukan tadi Q totalnya itu adalah 14 kolom, sehingga 144 kolom, sehingga untuk Q pada rangkaian C itu juga sama, yaitu 144 kolom. Dari mana? Yaitu dari QAB itu sama dengan QC sama dengan Q total, gitu ya. Selanjutnya kita ke soal D, beda potensial ujung-ujung kapasitor C. Beda potensial itu adalah VC ya. Kita gunakan rumus V sama dengan QC per CC. Kita masukkan saja nilainya karena tadi sudah diketahui semua, baik QC maupun CC-nya. Kita bagi sehingga hasilnya untuk beda potensial di ujung kapasitor C itu adalah 12 volt. Selanjutnya, kita cari beda potensial pada ujung-ujung kapasitor B. Ini sama saja dengan soal D tadi, yaitu V itu sama dengan Q per C. Kita masukkan saja nilainya. Q-nya itu sama 144 dan C-nya itu adalah 12. Kita bagi sehingga hasilnya itu adalah 12 volt. Selanjutnya, soal F, beda potensial ujung-ujung kapasitor A. Kita tahu jika untuk kapasitor yang disusun secara paralel, untuk tadi yang Ibu tekankan bahwa beda potensial pada rangkaian paralel itu selalu sama. Oke? Jika paralel itu kan tadi A dan B. Jadi beda potensialnya itu selalu sama, baik A maupun B, seperti itu ya. Sehingga karena tegangan atau beda potensial di VB kita sudah ketahui adalah 12, jadi beda potensial di VA juga adalah 12 volt, seperti itu ya. Selanjutnya, kita bahas tentang muatan yang tersimpan pada kapasitor A. Oke. Jadi pada kapasitor A itu muatan yang disimpan itu bukan muatan gabungan antara A dan B. Jadi hasilnya itu tidak akan sama dengan muatan total, seperti itu ya. Jadi untuk QA kita gunakan rumus C kali V. Hanya saja di sini C-nya itu adalah CA dan V-nya itu adalah V di kapasitor A. Kita masukkan nilainya. CA itu adalah 6. Lalu VA itu adalah 12.
Sehingga muatan yang tersimpan pada kapasitor A itu adalah 72 kolom. Selanjutnya kita ke soal H, di mana muatan yang tersimpan pada kapasitor B itu berapa. Kita gunakan rumus yang sama pada soal G, yaitu Q sama dengan C kali V. Hanya saja di sini karena yang ditanyakan itu adalah muatan yang tersimpan pada kapasitor B, sehingga untuk C-nya itu kita gunakan C di kapasitor B, dan V-nya juga kita gunakan V di kapasitor B. Sehingga kita masukkan saja nilai-nilainya menjadi 6 kali 12. Dan hasilnya itu adalah 72 kolom. Oke, selanjutnya kita ke muatan yang tersimpan pada kapasitor C. Kita gunakan rumus yang sama juga, yaitu IC sama dengan CC kali VC. Kita masukkan sehingga hasilnya itu adalah 72 kolom. Selanjutnya untuk persoalan yang J. Di sini ditanyakan energi yang tersimpan pada rangkaian. Kita tahu energi simbolnya adalah W. Di sini kita kemarin membahas bahwa ada 3 rumus untuk energi, yaitu ada W sama dengan setengah Q kali V, W sama dengan setengah C kali V kuadrat, dan W sama dengan setengah Q kuadrat per C. Untuk mencari energi yang tersimpan pada rangkaian, kita bisa memilih salah satu dari 3 rumus ini, tergantung nilai apa yang diketahui. Misal yang diketahui itu adalah muatan dan juga beda potensialnya, kita bisa menggunakan rumus pertama. Tapi jika yang diketahui adalah beda potensial dan juga kapasitas kapasitornya, kita bisa menggunakan rumus yang kedua. Dan juga kalau yang diketahui dari soal nanti itu adalah kapasitas kapasitor serta muatan kapasitor itu, kita bisa menggunakan rumus yang ketiga. Jadi tergantung nanti yang kalian ketahui dari soal itu mana. Kalian bisa memilih salah satu dari rumus ini. Jadi tidak ada yang salah dari 3 rumus ini, benar semua. Tergantung mana yang kalian ketahui dari soal. Oke, di sini Ibu menggunakan rumus nomor 2. Jadi W total atau usaha totalnya itu adalah setengah kali kapasitas kapasitor total kali beda potensial total dikuadratkan. Kita masukkan nilai-nilainya. Usaha itu sama dengan setengah kali 6 kali 24 kuadrat. Sehingga hasilnya itu usahanya itu adalah 1728 Joule. Jadi pada rangkaian yang tadi itu usahanya itu menyimpan 1728 Joule. Selanjutnya, kita cari energi yang tersimpan pada kapasitor A. Tadi kan kita mencari energi yang tersimpan pada rangkaian secara keseluruhan. Ini beda lagi. Kalau tadi rangkaian secara keseluruhan, ini hanya pada kapasitor A. Seperti itu ya. Jadi kita untuk rumus ini, kita gunakan rumus yang sama seperti yang tadi, rumus kedua, yaitu usaha sama dengan setengah kali kapasitas kapasitor dikali beda potensial kuadrat. Kita masukkan nilai-nilainya sehingga hasilnya itu sama dengan 432 Joule. Selanjutnya kita cari energi yang tersimpan pada kapasitor B. Di sini untuk usaha pada kapasitor B kita gunakan rumus yang sama seperti sebelumnya, kita gunakan rumus nomor 2, yaitu setengah CB atau kapasitas kapasitor di titik B kali beda potensial titik B dikuadratkan. Kita masukkan untuk nilai-nilainya dan ditemukan bahwa energi yang tersimpan pada kapasitor B itu adalah 432 Joule. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya atau soal terakhir pada soal nomor 1 ini, yaitu yang M.
energi yang tersimpan pada kapasitor C. Kita gunakan rumus yang sama, yaitu usaha pada kapasitor C, energi yang tersimpan pada kapasitor C itu sama dengan setengah C kali VC kuadrat. Maaf tadi Ibu sepertinya salah mengucapkan, yang dimaksud itu energi, tapi untuk yang ini, yang ini tadi Ibu sepertinya mengucapkan usaha ya, kalau nggak salah. Jadi yang benar itu energi ya. Oke, energi yang tersimpan pada kapasitor C. Jadi energi pada kapasitor C itu sama dengan setengah C kali VC kuadrat. Kita masukkan nilainya sehingga hasilnya itu adalah energi pada kapasitor B itu adalah pada kapasitor C ini ada kesalahan penulisan, itu adalah 864 Joule. Oke, kita langsung ke soal kedua ya. Di sini ada soal kapasitor keping sejajar yang memiliki luas penampang 50 cm kuadrat tanpa bahan pengisi. Jarak antara kedua kepingnya itu adalah 2 cm. Dengan kedua keping ini itu diberi beda potensial sebesar 120 volt. Jika epsilon 0-nya itu adalah 8,85 kali 10 pangkat min 12 kolom per Newton meter kuadrat, kita diminta mencari yang pertama itu adalah kapasitas kapasitornya, yang kedua itu adalah muatan yang tersimpan dalam kapasitor, dan yang ketiga atau yang terakhir itu adalah kuat medan listrik antar kedua keping. Kita cari dulu apa-apa saja yang diketahui dari soal. Yang diketahui yang pertama itu adalah luas penampangnya. Di sini luas penampangnya itu adalah 50 meter kuadrat. 50 cm kuadrat. Centimeter kita ubah dulu menjadi meter. Dari 50 cm kuadrat kita ubah menjadi meter, menghasilkan 50 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Selanjutnya ada G-nya itu adalah 2 cm. Sentimeter kita ubah juga menjadi meter, sehingga menjadi 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Selanjutnya epsilon 0-nya itu adalah tetapan, yaitu 8,85 kali 10 pangkat min 12 kolom per Newton meter kuadrat. Dan yang terakhir itu kita tahu di soal bahwa tanpa bahan pengisi. Jika kapasitor itu tanpa bahan pengisi berarti berisi udara, seperti itu ya. Sehingga untuk K-nya itu adalah 1, konstantanya itu adalah 1. Dan V-nya itu adalah 120 volt. Yang dicari yang pertama yaitu adalah kapasitas kapasitor, yang kedua itu adalah muatan yang tersimpan pada kapasitor, dan yang ketiga itu adalah kuat medan listrik antar kedua keping. Jadi yang dicari itu adalah C, Q, dan E. Kita langsung ke pembahasan soal ini. Penyelesaiannya yaitu yang pertama kita cari kapasitas kapasitornya. Kita cari C-nya itu berapa? Kita gunakan rumus C sama dengan K kali A epsilon 0 per D. Kita masukkan nilai-nilainya. Kita tahu bahwa K itu adalah 1. Lalu untuk A-nya itu adalah 50 kali 10 pangkat min 4. Dan untuk epsilon 0-nya itu adalah 8,85 kali 10 pangkat min 12. Sementara untuk J-nya itu adalah 2 kali 10 pangkat min 2. Kita kalikan yang di atas dan kita bagikan dengan 2 kali 10 pangkat min 2. Sehingga hasilnya itu adalah 2,2 kali 10 pangkat min 12 farad. Oke, yang kedua kita mencari muatan yang tersimpan dalam kapasitor. Muatan itu adalah Q. Kita tahu bahwa rumus Q itu adalah C kali V. Kita masukkan saja C-nya itu dari persoalan yang A. Kita tahu bahwa C-nya itu adalah 2,2 kali 10 pangkat min 12. Dan V-nya itu adalah 120 volt. Kita jumlahkan atau kita kalikan maksudnya, sehingga hasilnya itu adalah
264 kali 10 pangkat min 12 farad. Oke, yang terakhir kita cari kuat medan listrik antara kedua keping. Kuat medan listrik itu adalah E besar. Untuk E besar kita gunakan rumus V per G. Kita masukkan V-nya itu adalah 120 dan G-nya itu adalah 2 kali 10 pangkat min 2. Sehingga untuk E-nya sendiri itu adalah 6000 volt per meter. Seperti itu ya. Oke, untuk pembahasan soal kita sudah. Selanjutnya kita ke penugasan. Oke, untuk contoh soalnya sudah cukup ya anak-anak. Sekarang ini ibu ada penugasan untuk kalian. Kalian bisa screenshot dulu untuk soal nomor 1 dan nomor 2. Tentang materi kapasitor ini. Sudah di screenshot? Oke, kita ke selanjutnya. Ini ada soal nomor 3 dan 4. Bisa di screenshot ya anak-anak. Dan selanjutnya kita ke materi soal nomor 5. Maaf. Ini soal nomor 5 bisa kalian screenshot juga ya. Oke, sudah di screenshot. Untuk tugas kalian ada beberapa yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, yaitu tugas ini ditulis di kertas folio. Selanjutnya, kumpulkan foto penugasan kalian ke saya, paling lambat itu nanti malam jam 12. Jika lebih dari jam 12 malam atau kalian mengumpulkan besok harinya, itu berlaku pengurangan poin sebanyak 5 poin. Jika kalian tidak masalah dengan pengurangan poin ini, silahkan kalian kumpulkan tugas kalian besok. Tapi jika kalian sedikit sayang dengan pengurangan poin ini, usahakan kalian mengirimkan penugasan kalian kepada saya sebelum jam 12 malam. Dan selanjutnya, kumpulkan kertas penugasan kalian ini ke meja buhar pada pembelajaran fisika selanjutnya. Misal nih, MIPA 1, kalian kan pembelajaran hari ini. Dan kalian pembelajaran lagi hari Selasa atau hari Rabu. Kalian kumpulkan pada hari itu. Seperti itu ya. Oke, selamat belajar. Dan semoga sukses. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.